Pemuda Pancasila, cerdas, sopan, dan berkarakter. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa Indonesia hidup menderita. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari masa penjajahan. Namun, tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus melewati rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat oleh kehidupan bangsa. Akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan kepada Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu dikarenakan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya membaca naskah proklamasi, tapi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal dan tahun ini terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tahapan atau peristiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Saya mau mengumpulkan tugas presentasi tentang IPS, peristiwa, perundingan, dan pertempuran yang mewarnai perjuangan rakyat Indonesia ada banyak sekali. Contohnya, terbentuknya BPU, PKI, dan PPKI, kekalahan Jepang melawan sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, dirumuskannya teks proklamasi, pertempuran 5 hari di Semarang karena terbunuhnya Dr. Karyadi, peristiwa heroik di Yogyakarta, peristiwa heroik di Kalimantan, insiden bendera di Surabaya, peristiwa heroik di Makassar, peristiwa heroik di Aceh, peristiwa heroik di Palembang, dan juga peristiwa heroik di Bali. Dan juga ada beberapa perundingan, yaitu perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romeroyen, dan juga konferensi Meja Bundar. Dan juga pada tanggal 7 Agustus 1945 PPKI dibentuk dan melakukan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Selama terbentuk PPKI telah melakukan beberapa kali sidang. Sidang PPKI pertama menghasilkan keputusan tentang ketatanegaraan serta landasan politik bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Antara lain, mengesahkan UUD 45 sebagai konstitusi RI, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Ondes Muhammad Hatta. Tugas presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian PPKI melanjutkan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut menghasilkan keputusan antara lain menetapkan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden dalam pemerintahan, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, dan juga Provinsi Maluku, dan Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang ketiganya. Pada sidang ketiga tersebut, PPKI memiliki agenda tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk dan berpusat
di Jakarta. Badan ini dibangun sebagai penjelmaan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Saat sidang ketiga PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat, BKR ditetapkan sebagai Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. BKR dibentuk sebagai alat perlengkapan keamanan negara. Mengingat untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan sangat sulit, oleh karena itu pemimpin negara membentuk angkatan perang. Pensiunan Mayor Urip Sumoharjo dipanggil dari Yogyakarta ke Jakarta untuk membentuk tentara kebangsaan. Pada tanggal 5 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nama TKR berubah menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia dan sekarang menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari TNI. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum amandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan dibentuk susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Seperti yang diketahui bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah tugas gubernur, kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Komite Nasional di daerah merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terima kasih Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tommy. Saya mau menunjukkan ringkasan tentang bahasa Indonesia. Kita dapat menemukan informasi dalam teks narasi sejarah dengan cara membacanya dengan seksama, dan untuk memudahkan kita untuk mencari informasi, kita bisa membuat pertanyaan menggunakan rumus 5W dan 1H, dan juga membuat peta pikiran dan ulasan. Peta pikiran adalah cara mencatat informasi yang disajikan dalam bentuk bagan-bagan berisi kata kunci. Ulasan adalah tulisan yang disusun oleh penulis berdasarkan hasil penilaian, pengamatan, pertimbangan, dan pemeriksaan secara rinci terhadap suatu karya. Yang harus diperhatikan dalam membuat ulasan adalah 1. Membaca buku atau bacaan secara cermat. 2. Menceritakan isi buku atau bacaan secara lengkap. 3. Memberikan penilaian secara objektif dan kritis. Terima kasih Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tommy. Saya mau menunjukkan tentang ringkasan PPKN subtema 2 saya, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dijaga oleh semua warga negara dan pemerintah di tengah keberagaman di Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salah satu penerapan sikap persatuan dan kesatuan adalah gotong royong. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang ada di masyarakat. Di era modern, kehidupan masyarakat cenderung individualis.
Gotong royong membuat manusia sadar bahwa dirinya makhluk sosial dan memerlukan bantuan orang lain. Warga Indonesia bersatu karena adanya keragaman budaya. Contohnya agama, mata pencaharian, kesenian, teknologi, pengetahuan, bahasa daerah, dan sistem kemasyarakatan. Untuk mengenang jasa pahlawan yang ada di lagu Maju Tak Gentar, kita harus tahu maknanya. Makna lagu Maju Tak Gentar adalah seruan untuk terus berani tanpa takut membela kebenaran, dan juga kita harus melawan jika hak kita diserang. Sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan yang diberikan oleh Tuhan. Contoh penerapannya adalah 1. Mempersilahkan teman yang akan beribadah. 2. Berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras. 3. Mempelajari budaya Indonesia. Terima kasih Pak Tommy.